down for the night and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go. She don't mind, girl. Come on, girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me. If it feels alright, put it up in low and bring it up. Don't she doesn't mind. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan sidang arbitrase syariah. Baik, saya Dona Firmansyah sebagai panitera sekaligus saksi. Saya Sri Wandari sebagai ketua majelis hakim. Saya Musfiro sebagai tergugat. Saya Mulia sebagai anggota yang kedua. Saya Nuria sebagai anggota hakim 1. Saya Muhammad Abdul Malik sebagai penggugat. Assalamualaikum Bapak, apa ada yang saya bisa bantu? Waalaikumsalam. Saya ingin melaporkan kejanggalan. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik. Pak, sebelumnya berkas-berkasnya boleh saya cek terlebih dahulu. Ya, Ibu. Saya cek, tolong isi data identitas terlebih dahulu, nama dan nomor HP. Sebelumnya Pak, di sini ada registrasi pembayaran terlebih dahulu dan nanti saya hitung berapa jumlah yang akan dibayarkan. Setelah saya cek dan saya jumlahkan, pembayaran sejumlah Rp1.000.000 bisa melalui QRIS atau cash. Melalui QRIS saja, Pak. Baik. Ya. Baik Pak, nanti saya infokan informasi melalui WA. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang hari ini perkara yang diperiksa hari ini adalah perkara nomor 07 Basarnas 2005 antara penggugat Agung Nur Khalid dan tergugat Musfiro. Para pihak dan saksi telah hadir dan tercatat dalam daftar hadir. Di sini majelis arbiter terdiri dari Sri Wulandari sebagai ketua hakim dan Aulia dan Nuria sebagai anggota. Baik, agenda sidang pada siang hari ini yang pertama itu pembacaan pokok perkara oleh penggugat, yang kedua jawaban dari tergugat, yang ketiga pemeriksaan saksi, yang keempat musyawarah tertutup, dan yang kelima pembacaan putusan. Langsung saja silakan Ketua Majelis membuka sidang pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya Sri Wulandari selaku Ketua Majelis Arbiter Syariah membuka sidang arbitrase syariah dan tertutup untuk umum atas perkara sengketa akad musyarakah antara penggugat Agung Nur Khalid dan tergugat Musfiro dengan nomor perkara 07-Basarnas-2025. Sidang ini dilaksanakan berdasarkan kewenangan Basarnas
dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta peraturan Basarnas dan prinsip-prinsip syariah Islam. Kami tegaskan kembali, sidang ini mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan adab syariah. Para pihak diminta mengikuti jalannya sidang dengan tertib dan memberikan keterangan secara jujur dan transparan. Berdasarkan berkas permohonan penggugat dan tergugat mengikat akad musyawarah pada 3 Oktober 2024 untuk mendirikan usaha kuliner rasa Nusantara dengan kontribusi modal masing-masing 50%. Penggugat menyatakan belum menerima laporan keuangan maupun keuntungan. Penggugat dan tergugat untuk menyerahkan berkas dan buktinya. Baik, karena penggugat dan tergugat sudah datang, silakan penggugat menyampaikan pernyataannya. Apakah benar nama penggugat adalah saudara Agung Nur Khalik? Iya benar. Silakan menyampaikan pernyataannya. Yang mulia majelis, kami menandatangani akad musyawarah pada tanggal 3 Oktober 2024 setelah akad dijalankan selama lebih dari 7 bulan, yaitu pada tanggal 29 April 2025. Saya tidak pernah menerima laporan keuangan bagian keuntungan yang merupakan hak saya. Permintaan saya secara lisan dan tertulis tidak direspon secara memadai. Saya anggap ini bentuk kontestasi dan pelanggaran terhadap. Yang pertama itu ada fatwa DSN MUI 08 DSN MUI 4/2000. Yang kedua ada prinsip al-adil, al-hudud, dan al-amanah. Yang ketiga ada pasal 1338 KUHP Perdata. Saya mohon majelis menyatakan manifestasi dan memerintahkan tergugat memenuhi hak saya. Majelis yang mulia, saya tidak pernah menerima laporan keuangan dan keuntungan sejak usaha berjalan. Saya telah menanyakan secara lisan dan tertulis, namun tidak ada balasan atau kejelasan. Saudara penggugat, apakah Anda pernah menerima laporan usaha meskipun secara informal atau lisan sejak usaha dimulai? Sekali secara lisan di awal bulan keempat di bulan Februari, namun tanpa angka yang jelas dan tidak diikuti dengan laporan tertulis. Apakah saudara penggugat memiliki dokumentasi permintaan laporan atau komunikasi kepada tergugat? Ada melalui pesan tertulis dan email. Siap saya lampirkan sesuai akad. Terima kasih. Keterangan penggugat telah dicatat oleh panitia. Selanjutnya untuk pernyataan tergugat, Saudari Muspiro. Apakah benar namanya Saudari Muspiro? Ya, benar. Baik, silakan Saudari Muspiro menyampaikan pernyataannya. Majelis, saya tidak menyangka adanya akad dan kontribusi modal. Memang benar bahwa laporan keuangan belum saya buat secara tertulis. Tetapi saya telah menjelaskan kondisi usaha secara lisan kepada penggugat dalam beberapa pertemuan. Sebagian besar dana digunakan untuk operasional dan pelunasan utang kepada pemasok. Saya mohon diberikan waktu untuk menyusun laporan formal. Saudari tergugat, apakah ada pencatatan internal terkait transaksi usaha yang dapat diperlihatkan? Ada catatan kasar di buku tulis, namun belum saya rekap, yang mulia. Mengapa laporan belum dibuat padahal usaha sudah berjalan selama 6 bulan? Saya terlalu fokus pada operasi yang harian dan tidak memiliki kemampuan menyusun laporan. Itu alasannya. Baiklah, terima kasih. Pernyataan tergugat telah kami dengarkan dan dicatat oleh Panitera.
Kita lanjutkan ke pemeriksaan saksi. Sebelum kami mendengar keterangan saksi, saya tegaskan bahwa setiap saksi berada di bawah sumpah untuk menyampaikan kebenaran. Keterangan akan dicatat secara resmi oleh panitera dan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan. Apakah saudara siap untuk memberikan kesaksiannya? Iya, saya siap. Baiklah, silakan berdiri untuk dilakukan sumpah. Saya ucapin ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Silakan duduk. Apakah Bu Ana kenal sama Agung? Kenal. Siapanya Agung? Saya saudara kamu. Apa pernah melihat perjanjian antara Agung dengan si Muspiro? Berdasarkan dokumen yang diperiksa, usaha berjalan sebagaimana rencana awal. Namun tergugat tidak pernah menyampaikan laporan keuangan yang seharusnya dibagikan secara berkala kepada penggugat. Ini melanggar fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 08 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 4 tahun 2000, terutama poin 6 dan 7 serta ayat Quran surat Al-Baqarah yang mewajibkan pencatatan transaksi dalam setiap akad syariah. Apakah saudara Bu Ana Firmansyah sempat meminta klarifikasi langsung kepada tergugat mengenai data laporan? Belum, karena saya hanya ditugaskan oleh penggugat untuk menelaah dokumen dan isinya. Menurut Anda, apakah kondisi ini cukup membuktikan pelanggaran prinsip musyawarah? Dari sudut akuntabilitas dan syariah, ya tidak adanya laporan berarti hilangnya transparansi. Apakah saudari Lilis kenal dengan saudara Abdul Khalid dengan Muspiro? Ya, saya kenal. Siapanya? Saya adalah praktisi yang mengusulkan keuangan syariah. Dari hasil peninjauan saya terhadap kondisi usaha Rasa Nusantara, memang terdapat penggunaan dan cukup besar untuk kebutuhan Operasional awal, seperti sewa tempat, promosi, dan pembelian peralatan. Menurut saudari, apakah ada batas toleransi syariah terhadap keterlambatan laporan selama belum ada keuangan? Tidak, transparansi dan pencatatan adalah kewajiban tetap, tidak tergantung ada atau tidaknya keuntungan. Apakah saudara memiliki saran pemulihan sesuai prinsip syariah dalam kondisi seperti ini? Audit bersama dan penyusunan laporan lengkap adalah langkah awal. Bila perlu, mediasi lanjutan terkait pembagian hasil setelah laporan tersebut. Baik, sidang diskors pukul 10.40 WIB untuk musyawarah tertutup majelis. A few moments later. Skors dicabut pukul 11.15 WIB. Sidang dilanjutkan. Untuk pembacaan putusan akan dilakukan dalam 30 hari ke depan oleh majelis. Dan para pihak penggugat dan tergugat akan dipanggil kembali pada tanggal 24 Juni 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mempertimbangkan keterangan para pihak, saksi dan bukti tertulis, majelis menyampaikan amar putusan sebagai berikut. Menimbang poin pertama bahwa telah terjadi akad musyawarah sah dengan kontribusi modal seimbang antara penggugat dan tergugat. Poin kedua, bahwa tergugat selaku pengelola usaha tidak memberikan laporan keuangan secara berkala dan tidak menjelaskan posisi keuntungan kepada penggugat. Poin ketiga, bahwa keterlambatan tersebut bertentangan dengan prinsip musyawarah dan menimbulkan keraguan serta ketidakadilan bagi mitra usaha.
diserahkan kepada para pihak dalam 3 hari kerja, disertai cap dan tanda tangan resmi majelis. Dengan demikian persidangan ini ditutup secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.